Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Komisi 1 DPRD masih mempersoalkan lahan berdirinya Hotel Merkur dan Ibis di Jalan Mula Warman, Samarinda. Satlantas amankan 62 kendaraan bermotor yang terlibat balapan liar di Kota Balikpapan. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Kalangan Komisi 1 DPRD Kaltim masih menyoalkan lahan yang sekarang berdiri Hotel Merkur dan Ibis di Jalan Mula Warman, Samarinda. Kasus ini belum tuntas meski bergulir di legislatif sejak periode 2009 sampai 2014 silam. Berikut informasinya. Kalangan Komisi 1 DPRD Kaltim masih mempersoalkan lahan yang sekarang berdiri Hotel Merkur dan Ibis di Jalan Mula Warman, Samarinda. Kasus ini belum tuntas meski sudah bergulir di legislatif sejak periode 2009 sampai 2014 silam. Berikut informasinya. Masyarakat Kota Samarinda masih ingat dengan Komplek Pinang Babaris di Jalan Mula Warman yang sekarang sudah berubah menjadi Hotel Bintang 5 dengan nama Merkur dan Ibis. Meski sudah ada bangunan megah, ternyata bagi anggota Komisi 1 DPRD Kaltim Yusuf Mustafa, lahannya masih dinilai bermasalah. Menurut kajian saya lihat itu, ini merupakan aset negara. Karena asal-usulnya dari sekolahan Cina. Di mana sekolah Cina ini karena ada larangan oleh pemerintah pada zaman-zaman tahun 60-an itu ya, itu aset-aset Cina diambil oleh negara. Nah, tapi ternyata belakangan kok dimiliki oleh pribadi. Ya, nama Tantio, Surya Tantio dan Suratman Tantio. Maka saya bertanya, mereka ini kalau memiliki secara pribadi ini dasarnya apa? Nah, itulah. Kasus tanah seluas 12,3 ribu meter persegi itu sudah disoal DPRD Kaltim sejak era almarhum Mukmin Faisal sebagai ketua. Bahkan, ada surat yang meminta BPN, Badan Pertahanan Nasional, tidak lagi menerbitkan perpanjangan hak guna bangunan. Tapi yang terjadi menurut Yusuf Mustafa, HGB atau hak guna bangunan tetap terbit bahkan bisa memperoleh kredit bank oleh Suryadi Tandio. Masalah mulai rumit ketika tahun Suryadi tak mampu lagi mengembalikan sehingga menjadi kredit macet. Tahun 2018 akhirnya bangunan hotel yang belum selesai dilelang dengan pemenangnya adalah Merkur dan Ibis. Kalau Merkur sama Ibis itu dia pertama-tama dia sebagai pemenang lelang. Dengan nilai 460 miliar. 2018 itu Pak? Iya, dia ini karena adanya kredit macet ya, yang menjadi hak tanggungan dari Bank BPD. Jadi 460 miliar itu yang dia menangkan. Setelah dia menang, dia lanjutkan karena memang awalnya itu sudah ada bangunan. Suryadi yang bangun. Suryadi yang bangun, tinggal dia lanjutkan lagi, dia tambah investasi lagi. Kurang lebih dia investasi kemarin itu kurang lebih 300 miliar lagi kalau salah itu. Berarti 700-an ya Pak? Ya, tapi ya setelah sekarang dengan hasil official sekarang itu menurut Bank BPD kemarin 1,2 triliun dengan nilai hotel itu. Langkah yang ditempuh Komisi 1 DPRD Kaltim menurut Yusuf Mustafa dengan mengumpulkan data-data lagi mengenai asal-usul lahan itu. Komisi 1 sudah meminta kepada pihak BPN serta pihak Suryadi Tandio agar bisa menjelaskan masalahnya adalah milik negara. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu.
dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Sebanyak 62 kendaraan bermotor diamankan Satlantas Polresta Balikpapan lantaran terlibat balapan liar. Selain ditilang, para remaja ini juga disanksi mendorong motor sejauh 3 km. Puluhan kendaraan diamankan Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan pada Minggu malam lantaran terlibat balapan liar di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Tengah. Aksi balapan liar ini kerap dilakukan oleh para anak yang masih di bawah umur sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Satuan Lalu Lintas memberikan efek jera kepada para pemilik 62 kendaraan. Selain memberikan sanksi tilang, para pengendara anak di bawah umur mendorong sepeda motornya dari Polsek kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan hingga Polresta Balikpapan dengan jarak sekitar 3 km. Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Irawan Setyono mengatakan operasi cipta kondisi yang dilakukan oleh Satlantas dan Satsabhara URC Polresta Balikpapan untuk menertibkan balapan liar yang kerap terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Dari 62 kendaraan ini, hanya 3 pengendara yang memiliki surat izin mengemudi. Malam ini kita melaksanakan cipkon ya, cipta kondisi gabungan antara Satlantas Polresta Balikpapan dengan unit Sabara juga, Sabara Polresta Balikpapan melaksanakan kegiatan cipkon terkait dengan keramaian masyarakat di malam minggu di wilayah Kota Balikpapan, di mana sering kita mendapatkan laporan masyarakat terkait anak-anak di bawah umur yang melakukan kebut-kebutan di jalan raya. Ini kita mendapat informasi bahwasanya setiap malam minggu maupun malam Kamis itu sering terjadi anak-anak yang kebut-kebutan di jalan raya yang sangat meresahkan masyarakat, yang sangat memprihatinkan sekali. Untuk itu kita mengambil tindakan dengan kegiatan represif untuk mengamankan sejumlah hari ini 62 kendaraan atau sepeda motor yang sudah kita datakan. Dari sekian banyak 62 pengemudi itu kurang lebih hanya 4 orang saja yang memiliki surat izin mengemudi ya. Para anak di bawah umur ini yang masih duduk di bangku sekolah dalam masa libur COVID-19 justru berkumpul tanpa memperhatikan protokol kesehatan dan lepas dari pengawasan orang tua. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-60 yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, Kejaksaan Negeri Balikpapan turut membagikan ribuan face shield dan masker ke 4 pasar tradisional di Kota Balikpapan. Kejaksaan Negeri Balikpapan pada Jumat pagi membagikan 1.250 face shield dan 6.000 masker kepada para pedagang 4 pasar tradisional di Kota Balikpapan. Pembagian masker ini dilakukan untuk bersama menghindari penularan virus COVID-19. 1.250 face shield ini dibagikan di Pasar Kelandasan, Pasar Pandansari, Pasar Sepinggan, dan Pasar Balikpapan Permai. Dipilihnya pasar sebagai sasaran pembagian face shield dan masker lantaran pasar merupakan tempat yang paling ramai dikunjungi masyarakat. Selain itu juga masih kurangnya protokol kesehatan dilakukan di pasar tradisional yang ada. Hari ini kita bagikan tidak banyak, kurang lebih 6.000 masker dan 1.250 face shield ke seluruh pedagang yang tersebar di 4 pasar tradisional, pedagang pasar tradisional di Kota Balikpapan. Pak, kenapa milih pasar, Pak? Seperti kita tahu, pasar ini kan tempat interaksinya masyarakat, ya.
kepada masyarakat. Tadi Anda lihat sendiri dalam kan masih banyak yang tidak mematuhi penggunaan masker ya dan sebagainya. Nah disinilah makanya kita mempunyai ide untuk bagaimana membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi virus COVID penyebaran di tempat yang terjadi interaksi masyarakat ini. Harapannya, dengan pembagian masker dan face shield ini, penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan bisa dicegah dan tidak terus bertambahnya pasien yang terkonfirmasi positif. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. KPU Kota Balikpapan secara serentak melakukan coklit kepada warga Balikpapan sebagai pemilih dalam Pilwali. KPU Balikpapan mencoklit Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Sabtu pagi bertempat di rumah jabatan Wali Kota Balikpapan, Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, Bawaslu, dan petugas pemutakhiran data pemilih mencoklit Wali Kota Balikpapan beserta istri sebagai pemilih tetap dalam pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan pada Desember mendatang. Pencocokan dan penelitian data pemilih ini dilakukan secara serentak di Kota Balikpapan dengan menggunakan alat pelindung diri yang telah disiapkan oleh KPU Balikpapan kepada 1.500 petugas pemutakhiran data pemilih. Petugas PPDP memeriksa suhu tubuh Wali Kota Balikpapan dan istri sebelum melakukan pendataan. Ketua KPU Kota Balikpapan Nur Toha menjelaskan dalam satu hari setiap petugas PPDP ini minimal mendata 3 orang tokoh di wilayahnya masing-masing. Data yang masuk dalam satu hari sekitar 4.500 yang dilaporkan oleh PPDP yang direkap oleh PPS dan PKK lalu dilaporkannya ke KPU. Usai didata, petugas PPDP menempelkan stiker di dinding rumah dinas Wali Kota Balikpapan, bukti bahwa telah dilakukan pendataan oleh petugas PPDP. Hari ini kami dari jajaran KPU itu sudah menjadi bagian program untuk mendatangi tokoh, ya. Salah satunya adalah Pak Wali. Nah, targetnya adalah setiap PPDP hari ini harus mendapatkan tiga orang tokoh, ya. Ya, tokoh itu kan dalam skala apapun ya, tentu saja berjenjang. Berarti hari ini harus ada sekitar 4.500 yang dilaporkan oleh PPDP, kemudian direkap di tingkat kelurahan, PPS, kemudian berjenjang ke PPK dan akhirnya disampaikan ke KPU. Jadi targetnya PPDP itu setiap hari harus mencoklit 3 minimal. Pertama ini coklitnya bisa berjalan lancar karena ini kan penting untuk menentukan daftar pemilih tetapnya begitu. Jadi mudah-mudahan lancar, kan tadi kata Ketua KPU ada 1.500 petugas diturunkan. Mudah-mudahan kita lancar dan tidak ada yang terpapar COVID-19 karena Mendagri tadi menekankan bahwa Pilkada 2020 adalah pilkada dengan semangat melawan COVID-19. Pencocokan dan penelitian data pemilih pada Pilwali Kota Balikpapan akan berlangsung hingga 13 Agustus mendatang dan diharapkan selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kalimantan Timur mencatat adanya kenaikan yang drastis menyangkut jumlah pasien terkonfirmasi positif dalam 1 bulan terakhir. Peningkatannya hampir di seluruh kabupaten dan kota mencapai 108%. Dalam 1 bulan terakhir, kurva grafik pasien tertular virus corona naik 108%. Data itu terlihat dengan membandingkan data pada 19 Juni, yaitu total yang tercatat terpapar virus corona baru 417 orang. Sedangkan update hari Minggu 19 Juli, total yang terpapar sudah 868 orang. Peningkatan drastis jumlah pasien terpapar virus setelah masa pelonggaran sejak awal bulan Juni lalu. Di Samarinda menempuh 3 fase relaksasi sejak 1 Juni lalu, di mana hampir semua aktivitas luar rumah kecuali sekolah sudah dibolehkan. Jumlah kasus yang ada masih menunjukkan angka yang cukup tinggi di Kalimantan Timur, artinya bahwa proses penularan COVID ini semakin artinya belum dapat kita kendalikan dengan baik. Artinya penularan masih banyak terjadi dan tentunya ini juga perlu dan dituntut kepedulian kita semua, peningkatan kesadaran kita semua untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan secara tertib, secara disiplin, terutama bagaimana kita senantiasa menggunakan masker di semua kesempatan, semua kegiatan, terutama berada di luar rumah, dan juga senantiasa terus menjaga jarak dan hindari kerumunan, dan rutinlah untuk cuci tangan, terutama saat menyentuh benda-benda yang sudah disentuh oleh orang lain. Kota Balikpapan dan Samarinda mengumumkan terjadinya penularan virus dengan transmisi lokal, bahkan sejumlah tempat terpaksa ditutup sementara seperti RSUD IA Muiz, kantor Balai Kota Samarinda, dan kantor gubernur, karena ditemukannya kasus orang tanpa gejala tertular virus. Sampaikan perkembangan terakhir di Kalimantan Timur untuk kasus positif terkonfirmasi COVID-19 berjumlah 868 kasus, sembuh sebanyak 566 kasus, meninggal ada 18 kasus, dan yang dirawat masih sebanyak 284 kasus. Tim Kaltim TV melaporkan. Situasi pandemi di Kota Samarinda yang belakangan menuju zona merah menjadi perhatian jajaran Komisi Pemilihan Umum yang sedang melaksanakan tahapan pilkada. Karena tidak ada perintah penghentian kegiatan, KPU tetap melanjutkan tahapan namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Mau tidak mau, tahapan pilkada di Kota Samarinda tidak mungkin dihentikan lagi. Meski kini di Kota Samarinda dalam zona yang merah, memasuki pandemi gelombang kedua, tapi kegiatan KPU tetap dijalankan sampai pemilihan pada 9 Desember 2020 mendatang. Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat mengatakan pihaknya tetap menjalankan kegiatan namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Tahapan di depan mata adalah sidang pleno hasil verifikasi faktual 2 pasang calon perseorangan yang digelar 21 Juli. Soal rekapitulasi tanggal 21. Tentu kami sangat berhati-hati, tentu kami sangat mempertimbangkan apa yang sudah diedarkan oleh Dinas Kesehatan. Yang kami lakukan adalah membatasi peserta, membatasi orang yang hadir dalam ruangan. Kami masih belum merumuskan nanti tanggal 21 akan menggelar di mana. Yang pasti kami ingin semuanya bisa berkomunikasi dengan nyaman meskipun dengan jarak yang agak berjauhan. Setidaknya kan 1 meter ya ke ruangan. Dan kami pasti akan membatasi. Membatalkan tahapan kerja KPU bisa menghambat seluruh proses tahapan lain. Lantaran itu, KPU memberlakukan protokol kesehatan yang ketat terhadap semua kegiatan, termasuk melengkapi para petugas KPU dengan APD atau alat pelindung diri. Kembali menghentikan. Kami di KPU Kota Samarinda sudah siap dengan semua kegiatan-kegiatan, bahkan sampai ke hal-hal teknis pemenuhan APD kepada seluruh pekerja, seluruh petugas yang bertugas di lapangan. Karena kenapa ini beresiko? Karena kami kerjanya
akan bertemu atau bertatap muka secara langsung, secara fisik kepada semua pemilih. Misal KPPDP. KPPDP kita akan bertemu dengan orang, mengetok rumah per rumah untuk mengetahui jumlah pemilih di dalam satu rumah. Nah, ini kan pertemuan fisik, mudah-mudahan saja mereka tahu riwayat perjalanan sehingga bisa mengantisipasi. Yang pertama. Yang kedua, sebelum mereka bertugas, mereka sudah kami lakukan rapid test untuk seluruhnya. Jadi ketika ada yang reaktif, kami meminta PPS untuk mengganti. Kami ingin petugas yang akan kami terjunkan ke lapangan semuanya non-reaktif sehingga potensi menularkan tidak ada, yang ada adalah potensi tertular. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menunda sidang putusan atas 2 tersangka yang dianggap lalai dalam menjaga Yusuf Al-Ghazali hingga meninggal dunia. Pihak orang tua dan koordinator Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak Indonesia merasa kesal dan memprotesnya. Mestinya sidang putusan balita Yusuf Al-Ghazali dibacakan Kamis 16 Juli. Namun, sejak pagi ditunggu pihak keluarga dan koordinator Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak atau TRCPA Indonesia, Naomi Lausa Supriyadi, sidang tidak jadi. Padahal Naomi sudah menunggu hingga 8 jam di Pengadilan Negeri Samarinda. Karena kesal, dia dan pihak keluarga menumpahkan rasa kecewanya atas sikap para hakim kepada wartawan di Samarinda. Sidang putusan kalau ditunda atau belum sempat musyawarah untuk para hakim ya, mestinya nggak dari pagi kasih tahu. Kami sudah menunggu 8 jam. Saya datang jam 8 ya sebenarnya. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 baru masuk bilang tunda. Apakah tidak tahu kehadiran? 8 jam itu atau 8 jam lebih itu sudah tahu mestinya. Kenapa pas jam 4 dikatakan ditunda? Setelah saya ketahui dari rekan-rekan juga, sidang sebelumnya memang sudah terbiasa katanya. Ini budaya yang buruk yang menjadi biasa, yang mestinya tidak boleh. Ya jangan sampai juga istilah-istilah tunda atau tunggu dana itu saya yakin tidak ada ya. Sangat yakin. Kasus Yusuf mendapat perhatian publik setelah diketahui dia hilang pada 22 November 2019 dari tempat penitipan anak PAUD di Jalan Abdul Wahab Syarani, Samarinda. Setelah dilakukan penyidikan, kemudian mayat Yusuf ditemukan di parit. Polisi menetapkan 2 tersangka yang menjaga Yusuf, yaitu Tri Supramayanti 52 tahun dan Marlina 26 tahun. Dalam kasus itu, pihak orang tua didampingi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Anak atau TRCPA Indonesia
Mereka menuntut keadilan seadil-adilnya, bahkan apapun putusan dari Pengadilan Negeri Samarinda terhadap kedua tersangka, pihaknya tetap akan mengajukan banding. Bahkan sampai kasasi ke Mahkamah Agung akan ditempuh agar keadilan benar-benar mereka dapatkan. Advokasi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan Anak Kaltim, kami juga akan mempersiapkan untuk banding. Apapun nanti vonisnya, karena itu pasal 359, kami akan mempersiapkan untuk banding. Semoga banding dan peninjauan kembali sampai ke Mahkamah Agung. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.